Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian untuk mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Baiatan Islam di setiap malam Jumat Legi. Monggo silahkan hadir ke tempat kami dengan alamat lengkap Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 085 78 42 32 932. Mari segera hadir. Dari inti Wejangan Jawa dan Baiatan Islam, diri kalian bersaksi kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan zat wujud jati Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang benar-benar wujud nyata, hakul mubin, benar bernyata. Monggo silahkan hadir, karena bersaksi itu wajib agar diri kalian bermakrifat, mengenal zat Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena wajib diri kalian bersaksi itu diwajibkan seumur hidup bersaksi kepada zat Tuhanmu hanya satu kali untuk selama hidup. Sudah dikenal yang kau hadap, sudah dikenal yang kau sujudi, sudah dikenal yang kau tunjuk, pas tepat sasaran, dinul haq, sudah tidak melenceng lagi. Itulah titik terakhir panjenengan ke jalan yang lurus. Sekaligus kami arahkan mengetahui arah kembalinya ruh tempat abadi esok itu. Sudah mengetahui hakikatnya akhirat, tempat kembali panjenengan yang kekal abadi, yaitu alam semesta. Nah, monggo segera buktikan di malam Jumat Legi mendatang. Silahkan hadir. Kami nyatakan semuanya bisa, asalkan membawa keyakinan yang kuat, yang kokoh, yaitu iman yang hakul yakin. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat bagi semua umat di seluruh dunia. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dalam kata Ibrahim, hakikatnya ya di diri kita ini roh yang namanya Ibrahim itu, Abraham, mempunyai anak yang namanya Ismail. Waktu itu di syariat Islam beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu perintah ilahi, diperintah menyembelih anaknya yang namanya Ismail alaihissalam. Ibrahim mempunyai anak Ismail dan Ishak. Ibrahim mempunyai anak Ismail, diperintah menyembelih. Kalau di syariat Islam kan kurban menyembelih kambing atau sapi. Dalam hakikatnya Ibrahim, Abraham, Rahim. Ismail dalam hakikatnya Asmaul.
Jeneng kalau di Jawa. Ismail adalah asma. Terwujudnya diri kula penyan zikir ini. Allah. Allah. Mengucap batin. Bicaranya batin. Ini kan masih bersuara. Berhuruf. Nah, agar diri kula panjenengan ingin mengenalnya setelah zikir batin, zikir siri, zikir ingat, diperintah wajib melangkah. Jika nggak melangkah kan nggak mengenal. Melangkah ke zikir berikutnya, yaitu yang namanya zikir sirul asror. Pemirsa, jika diri panjenengan ingin bermakrifat, harus berani. Ismail ditembak diwaciin agar berkah bersuara. Itu hanya sanepan semua pemirsa. Nah, gimana zikir sirul asror? Nanti kami jelaskan jika diri panjenengan mau hadir ke tempat kami jelaskan sampai detail. Karena ini perjalanan ke arah dinul haq. Tidak boleh dijabarkan di semua media. Jika diri panjenengan ingin bermakrifat kepada Tuhan, harus berani. Adanya zikir kalimat la ilaha illallah, illallah, Allah. Allah itu diwaciin agar berkah bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Tuhan yang Maha Esa. Diperintah menjabarkan tentang adanya sebutan nama Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Kami disuruh menjabarkan dalam hakikatnya yang namanya sebutan Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang namanya sebutan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini kami jabarkan dalam hakikatnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Di syariat Islam, di bulan-bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir hitungan dari angka 12 itu, bulan yang puncak pada khususnya umat Islam di seluruh dunia berbondong-bondong pergi ke tanah suci Arabiah sana. Tujuan
tindak haji, merukuni rukun Islam yang terakhir. Kami ini disuruh menjabarkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu perintah ilahi, diperintah menyembelih anaknya yang namanya Ismail alaihissalam. Ibrahim mempunyai anak Ismail dan Ishak. Ibrahim mempunyai anak Ismail, diperintah menyembelih. Kalau di syariat Islam kan kurban menyembelih kambing atau sapi. Dalam hakikatnya Abraham, Rahim, Ismail dalam hakikatnya Asmaul, namanya Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim di syariat Islam kan sudah berfirman, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah di waktu Zulhijjah itu. Zulhijjah adalah bilangan 10 menurut hakikat di waktu Zulhijjah itu. Zulhijjah adalah bilangan 10 menurut hakikat, termasuk bilangan puncak, hitungan yang terakhir mulai awal 1 sampai 10 itu. 10 itu yang mau 10. Diri kita ini hidup di alam muka bumi ini berbondong-bondong, diperintah mengenalnya yang maha 10. Ada hitungan 10 itu, 10 itu. 10 itu kan termasuk bilangan 1 dengan 0 atau 0, agar diri bulan banyak mengerti dalam maksud isi kandungan makna hitungan-hitungan itu. Semua hitungan 1 sampai 10 itu, bilangan-bilangan tersebut itu ada isi kandungan maknanya. Nah, diri kita ini dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berbondong-bondong untuk mengenalnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini menurut tata cara masing-masing. Diri kita ini dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, terwujudnya disebut manusia ini. Manusia diwujudkan 2 unsur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Badan seluruh unsur tubuh ini ada zahir dan ada batin. Mari dihaji yang sebenar-benarnya antara zahir dan batin ini, supaya mengerti arah unsurnya. Zahir ini nggak bisa gerak jika nggak digerakkan oleh batin. Mari didalami, sudah jelas nyata bahwa zat Allah ini hidup menghidupi di diri semua manusia. Zahir dan batin menghidupi 2 unsur. Nah, gerakan zahir ini jika nggak digerakkan oleh batin nggak bisa aman. Maka dari itu mari didalami adanya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi warisan, yaitu adanya 4 tangga
ajaran beliau Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya ilmu syariat, thariqah, hakikat ma'rifat. Syariat adalah perjalanan kehidupan, bukti nyata. Zahir ini kan sudah jelas nggak bisa apa-apa jika nggak digerakkan oleh Tuhan yang maha hidup, yang menghidupi di diri semua manusia ini dan menghidupi di luar diri ini, menghidupi bumi langit seisinya ini, termasuk menghidupi semua makhluknya. Zahir ini kan gerakan syariat, bukti nyata diketahui semua orang, bukti nyata diketahui semua hamba. Setelah ilmu syariat, karena ada lanjutannya setelah ilmu syariat, kan ada sebutan thariqah. Thariqah adalah diri kita diperintah berjalan, melangkah agar tidak tetap saja duduk di syariat, melangkah agar mengenal, mengerti hakikat menuju makrifat. Ada syair yang berbunyi, ojo mung syariat lokoai, melangkau cek ngerti dalam thariqah. Thariqah adalah berjalan diri kita ini ingin mengetahui yang sebenarnya, harus diri kita melangkah sedikit demi sedikit, melangkah ingin mengetahui yang menggerakkan zahir ini siapa. Jadi diri kita ini harus berani mengenal adanya batin, masuk beleng ke rahim, karena zat Allah ini benar-benar wujud di dalam batin semua manusia sesuai dengan firman-Nya, Allahu batinul insan, bahwa zat Allah ini hidup di semua batinnya manusia. Agar paham diri gular panjang masuk belum mengenal rahim. Dalam hakikatnya rahim siapa? Rahim diartikan isi kandungan makna adalah Abraham, Ibrahim. Nah, diri gular panjang bisa mengucap apapun ini, siapa yang menggerakkan kalau enggak Ibrahim, Abraham, rahim ini. Ruh termasuk. Ruh ini kan dihidupi oleh Tuhan yang digerakkan agar zahir ini bisa mengatakan transparan di hadapan sesama makhluk di muka bumi ini, diperintah zat Allah Tuhan Yang Maha Esa menyampaikan di muka bumi ini yang transparan, jelas, nyata, diketahui semua hamba, diketahui semua. Nah, dalam kata Ibrahim, Abraham, hakikatnya ya di diri kita ini roh yang namanya Ibrahim itu, Abraham roh, mempunyai anak yang namanya Ismail. Waktu itu di syariat Islam beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu perintah ilahi, diperintah menyembelih anaknya yang namanya Ismail alaihissalam.
Ibrahim mempunyai anak Ismail dan Ishak. Agar mengerti diri kulolan panjangan yang namanya Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nah, Ibrahim mempunyai anak Ismail, diperintah menyembelih. Kalau di syariat Islam kan kurban menyembelih kambing atau sapi. Dalam hakikatnya Ibrahim, Abraham, Rahim. Ismail dalam hakikatnya Asmaul, nama. Senang kalau di Jawa. Ismail adalah asma. Terwujudnya diri kulal penyan zikir ini. Allah, Allah, mengucap batin, bicaranya batin. Ini kan masih bersuara, berhuruf, ya. Nah, agar diri kulal panjenengan ingin mengenalnya setelah zikir batin, zikir siri, zikir ingat, diperintah wajib melangkah. Jika nggak melangkah kan nggak mengenal. Melangkah ke zikir berikutnya, yaitu yang namanya zikir sirul asror. Nah, gimana zikir sirul asror? Nanti kami jelaskan jika diri panjenengan mau hadir ke tempat kami. Kami jelaskan sampai detail. Karena ini perjalanan ke arah dinul haq. Tidak boleh dijabarkan di semua media. Karena ini setelah panjenengan melakukan zikir mulai syariat sampai menuju hakikat, ini termasuk perjalanan torekoh memakai zikirnya sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Adanya zikir kalimat la ilaha illallah, illallah, Allah, Allah itu sampai menuju hakikat, ini termasuk perjalanan torekoh memakai zikirnya sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Adanya zikir kalimat la ilaha illallah, illallah, Allah, Allah itu zikirnya sahabat. Nah, jika diri panjenengan ingin bermakrifat kepada Tuhan, ya harus berani. Itu Ismail disembelih. Adanya zikir kalimat la ilaha illallah, illallah, Allah, Allah itu diri panjenengan ingin bermakrifat kepada Tuhan, ya harus berani. Wajib-wajibin agar berkesuai. Itu Ismail disembelih. Itu hanya sanepan semua pemirsa. Ismail dan Ishak. Ismail adalah asma, nama. Ismail disembelih, diwajibin agar berkesuai. Itu hanya sanepan semua pemirsa. Ismail dan Ishak. Ismail adalah asma, nama. Diri kita bisa berbicara itu digerakkan oleh batin.
Memang zat Allah nggak bisa berbunyi sendiri, bergerak sendiri, nggak bisa jika nggak ada wujud zahir dan batin terbentuk wujud semua manusia ini disebut Adam, pria dan wanita ini. Ini diperintah menyampaikan. Yang diperintah menyampaikan hanya manusia. Selain makhluk manusia nggak ada perintah. Nah, inilah yang namanya diri manusia diperintah khalifatul fil ardi alam muka bumi ini. Zat Allah tidak bisa bicara sendiri jika gak wakil di dirinya semua manusia ini terwujud dilengkapi zahir dan batin ini. Nah, jika diri kula panjenengan perjalanan rohania kan termasuk gaib, tidak ada yang tahu. Jika diri kula panjenengan bersuara itu ingat kepada zat Tuhan Allah kan nggak ada yang tahu seseorang itu, yang tahu diri kita dan zat Tuhan yang Maha Esa yang diri kita yakini. Diri kalian ini harus berani fana disembelih, mengenal ilmu rasa. Setelah diri kalian banyak ingat kan Allahu untuk ingat. Masa zat Tuhan yang Maha Esa hanya perlu diingat saja, harus perlu dibuktikan, dinyatakan pemirsa. Semua diri manusia diwajibkan. Kata wajib harus jika diri kalian banyak nggak mengenalnya sama sekali sama hidup buta mata hatinya di alam muka bumi ini. Pada akhirnya diri kalian panjenengan kedahuluan diakhiri hayat di alam muka bumi ini. Maka ia nantinya hidup di alam akhirat, alam yang awet, takut, alam kelangengan. Diri kula panjenengan nggak akan dikenalnya, karena diri kula panjenengan nggak mengenalnya selama hidup di alam muka bumi ini. Sudah nyata firman-Nya di Al-Isra 72. Zat Allah berfirman di ayat 72 itu bahwa zat Tuhan yang Maha Esa itu menyatakan dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adalus sabila. Sudah jelas kan firman-Nya bahwa zat Allah mengatakan dan menyatakan kepada semua hambanya yang selama hidup di alam muka bumi ini tidak mengenal zat wujud dirinya, zat Tuhan yang Maha Esa. Kehidupan di akhiratnya nanti jika sudah kehidupan diakhiri hayat di muka bumi ini, di akhiratnya itu zat Tuhan gak akan menemui, gak akan mengenalnya diri kulolan banyak. Hak itu. Karena selama hidup di dunia sudah buta, diri kulolan banyak
tertutupi oleh dunia ini, teriming-iming, asal mulanya ini tertutupi hijab. Akhirnya sebaliknya zat Tuhan itu gak akan mengenalnya di kehidupan di akhirat itu, yang kekal abadi itu. Hak itu. Termasuk diri kulon banyak belum tahu, belum mengerti, belum pas. Yang kau hadap, yang kau sebut itu belum pas. Karena belum mengenalnya. Masih mengenal hanya sebutan nama. Nama itu hanya julukan untuk panggilannya saja, sesuai dengan di Al-Quranul Karim itu ada sifat-sifat yang namanya Asmaul Husna, itu nama-nama yang baik zat Tuhan Yang Maha Esa. Ada 99. Kenapa kok gak dijangkepi 100%? Karena yang satu itu rahasia ilahi. Jadi bagi beruntung yang hamba bermakrifat kepada zat Tuhan Yang Maha Esa. Beruntunglah ya, karena sudah mengenal titik akhir dinul haq, mengenal yang dihadap, mengenal yang diyakini, mengenal yang disujudi, mengenal yang ditunjuk. Ketika diri kula panjenengan melaksanakan di syariat Islam, mendirikan rukun Islam yang namanya sholat itu diri kula panjenengan sudah pas, sudah tahu. Jika diri panjenengan mau hadir ke tempat kami tunjukkan, sudah tahu titik akhir yang diri kalian yakini selama menjalankan hidup hanya mengenal sebuah nama itu. Titik terakhir panjenengan harus fana itu, berpindah melakukan zikir sirur asal, berpindah kendaraan diri kulon panjenengan, hijrah panjenengan letak semua kendaraan itu, empat-empatnya tersebut tadi, ganti kendaraannya Rasulillah. Itu kendaraan Rasul yang sangat laju menuju ke jalannya zat Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat laju, sangat cepat. Kalau di syariat Islam katanya kendaraannya yang namanya buruk itu. Buruk. Apa sih buruk? Sanepan. Diri kalian harus bisa melebu. Itu kata orang Jawa. Harus bisa melebu. Melebu ke ruh. Buruk. Masuk. Mengenal ruh, akhirnya nanti sedikit demi sedikit diri kita mengenal wujud zat Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan hadis sahih Nabi yang berbunyi man arafah nafsahu faqad arafah rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal zat wujud Tuhannya yang sebenarnya. Itu intinya. Melangkah diri kula harus belajar. Jika ingin mengerti, belajar
kepada yang sudah mengerti, termasuk terutama kepada mursyid-mursyid yang benar-benar sudah ma'rifatullah, titik akhir mengenal zat wujud jati, zat urip, zat Tuhan yang Maha Esa yang berwujud laisa kamitslihi syai'un. Nah, mari dalami yang kami jabarkan ini, yang sebenarnya Abraham Rahim ini. Rahim, ruh mempunyai anak yang namanya Ismail, dan Ishak. Dalam hakikatnya Ismail adalah asma. Diri kita ini mengenal sebuah namanya yang sesungguhnya itu. Kalau panjenengan melakukan zikir siri ini, mengenal nama yang sesungguhnya yang keluar masa ini, berbicara siri batin ini. Nah, Ishak adalah yang sebenarnya. Nah, ini yang diri ingat, ini nama yang sesungguhnya, perjalanan rohaniah, perjalanan ruh untuk melangkah bertahap, mulai bawah dulu naik ke atas ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlapis-lapis sampai tingkat 7 itu. Dan Allah jumeneng di roh diri kita ini di sab 7. Agar mengerti panjangnya sab itu, sab 7. Sab sampai itu. Jika diri golongannya sudah sampai ke titik akhir, sab 7 adalah sebutan nama Sabtu, mengenal sang Sabto Pendito Ratu, mengenal yang menjadi raja dan ratu ini di dalam diri masing-masing diri kita ini, mengenal di situ, mengenal Sabto Pendito Ratu yang memegang teguh sifat kebenaran, berarti mengenal yang mau benar. Ishak kan yang sesungguhnya, mengenal diri, mengenal ruh, mengenal wakil dari zat Tuhan yang namanya Muhammad Rasulullah ada di diri kita ini, mengenal sang guru sejati, kalau di Jawa itu mengenal sang panutan sejati. Ini wakil dari zat Tuhan dari luar diri ini, pemirsa. Tidak cukup hanya diri kita yang mengenal ilmu rasa dan tauhid, bahkan sudah merasa fana dirinya, tetap diri kalian tetap kurang satu, belum menyatakan zat yang dari luar diri ini. Kehidupan dari luar diri. Kalau di luar diri ini menghidupi semua makhluk, menghidupi bumi dan langit seisinya ini. Nah, masuk ke diri kulon panjang ini kan wakilnya zat Tuhan Muhammad Rasulullah. Diri kulon banyak mengenal wakilnya sang utusan. Harus di situ, harus wajib patuh memang. Namun tetap kurang satu diri kalian. Jika gak bersaksi menyatakan dari mana hidup ini, kan dari luar diri. Kehidupannya dari luar diri. Agar mengerti panjenengan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diakhiri hayat hidup di alam muka bumi ini. Nah, mari
diri kita sadar, mumpung masih diberi kesempatan waktu. Iya, karena diri kita ini hidup di alam dua saja, ya kan? Di alam muka bumi ini adanya apa? Adanya siang dan malam. Kapan diri kita di akhirnya nggak tahu. Nah inilah sangat penting panjenengan bermakrifat itu kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Menurut hakikat diri kula panjenengan sudah pernah bermakrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Semua diri manusia sudah pernah bermakrifat. Sebelum diri kula panjenengan dilahirkan di muka bumi ini, kan dihidupkan di rahim Abraham tadi, hidup di rahim ibu, seorang ibu. Semua manusia, termasuk diri kula panjenengan yang sudah lahir dihidupkan di muka bumi ini, sudah pernah berjanji, bersaksi kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, bersaksi masing-masing. Sudah dijanji oleh Zat Tuhan itu, mau apa tidak aku lahirkan di alam muka bumiku, alam yang ketiganya setelah diri ini hidup di alam awal itu, alam ahadiyah. Lalu Zat Allah ingin mencipta diri kita ini, diteteskan, ditelurkan di rahim ibu ini. Nah, diri kita ini sebelum lahir dijanji sesuai dengan firman-Nya di Al-Qur'anul Karim yang berbunyi alastu birobikum. Lalu diri kula banyak menjawabnya, qalu bala sahidna, qalu bala sahidna. Nah, dalam arti alastu birabbikum, hei semua rohku atau semua hambaku atau semua makhlukku, kau aku lahirkan di muka bumiku, aku akan perintah menjalankan khalifatul fir'at di muka bumiku, mau apa tidak. Akhirnya ada makhluk satu-satunya yang menjawabnya, yaitu diri kula panjenengan itu, yang tersebutnya Adam dan Hawa, manusia, pria dan wanita. Akhirnya menjawabnya, qalu bala sahidna. Oh ya Gusti, mau, saya mau Tuhan, kau lahirkan ke alam muka bumimu, kau perintah khalifatul fir'at. Ya aku mau. Artinya Zat Allah berjanji, ya, berpasrah diri kepada diri kita ini, ramutan duniaku seisinya itu, rawatan, atur yang baik-baik saja ya. Di situ diperintah khalifatul fir'at itu, disuruh melaksanakan, ngatur dunia ini yang baik dan yang benar. Hanya manusia yang diperintah. Nah, pada akhirnya diri kula panjenengan ketika waktu hidup di alam rahim itu, alam wahdah,
Lalu dilahirkan hidup di alam dunia ini yang namanya alam wahidiyah. Alam kan hanya 3 saja. Nah, tentang alam itu kami diperintah menyabarkan hanya 3 alam saja, agar semua umatnya gampang memahami. Kalau masalah alam menurut syariat Islam, di semua ajaran banyak masalah alam. Nah, ini kami mendapatkan diperintah menjabarkan adanya alam 3 saja, agar lebih mudah, gampang dipahami semua umatnya di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, agar mudah dimengerti. Adanya awal alam asadiyah, alam satu, alam kelanggengan asadiyah. Lalu adanya alam wahdah, ini alam rahim itu. Lalu ketiganya alam wahidiyah, alam dunia ini. Lalu diri kita dihidupkan di alam muka bumi ini diperintah oleh Allah. Diperintah ngatur dunia ini. Dan Allah sudah berfirman, dunia ini lahan sawahku, atur Mat Muhammad waktu itu. Jadi diriku namanya dituruh ngatur dunia ini yang baik dan yang benar. Adanya rukun Islam ada 5 agar mengerti diriku namanya hakikat rukun Islam ada 5. Kalau di syariat Islam kan pertama membaca 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga perintah amal zakat, keempat perintah berpuasa, kelima perintah haji, tindak haji ke tanah suci. Nah, ini dalam hakikatnya kami jabarkan 5-5-nya ini. 2 kalimat syahadat adanya diriku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari inti hakikatnya diri kita ini bersaksi untuk menyatakan zat itu bersaksi. Yang sudah hadir ke tempat kami ini, kami ajak ke ruang sepi, kami kenalkan sir. Ya, tolong, sir adalah rahasia ilahi. Kami ajak ke ruang sepi, ajak sir-siram. Sir adalah rahasianya wujud zat, rahasianya pangeran. Sir itu, sir-siram dikenal sebelum mati. Itu intinya banyak nanti bermakrifat, mengenal zat Tuhan yang Maha Esa. Tepat sasaran jika panjang sudah hadir ke tempat kami tunjukkan zat Allah itu berfirman di surat At-Taha 14 yang berbunyi innani anallah. Zat Allah yang menunjukkan sendiri, yang menunjukkan dirinya. Hak itu. Jika diri golongan titik akhir ingin menyatakan monggo, semua bisa. Kami nyatakan semua bisa. Diri kalian hanya modal yakin. Semua bisa, asalkan diri golongan yakin. Aku yakin. Yakin kan ada 3 tahap.
Pertama, yakin, nurul yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, hakul yakin. Nurul yakin, diri kula masih percaya saja adanya ilmu syariat itu. Ayo melangkah, jangan syariat bloko aja banyak. Ada sikir itu. Coba ngaji syariat bloko. Sampai burine bakal sansara. Sudah nyata kan? Berarti sikir itu yang dikumandangkan di setiap musala, di setiap masjid. Itu termasuk aja semua diri manusia. Mulai awal sampai akhir itu sangat bobot isi kandungan makna. Iya, mengarahkan ke jalan titik akhir sampai mengenal dinul haq. Itu intinya. Jangan didengarkan saja, dirasakan, lalu dibuktikan. Agar diri kula bermakrifat itu sama dengan diri kula banyak sudah menunaikan. Jika diri kula panjenengan mau hadir ke tempat kami tunjukkan itu. Lalu Zat Alayu menyatakan wujudnya ini. Inani anallah di surat At-Taha 14. Ya aku ini wujud zat Tuhan yang Maha Esa, yang berwujud laisa kamitslihi syai'un. Berwujud memang zat Allah. Jika enggak berwujud mustahil. Saudaraku, iya lah. Bukti nyata ada sifatnya. Apa guna disebut-sebut itu ada sifatnya Allah wujud idam bako, sudah jelas kan? Allah berwujud nyata hakul mungkin laisa kamitslihi syai'un, berbeda wujudnya dengan semua-muanya. Hak itu nyata berwujud nyata. Menghidupi di diri kula lan panjenengan. Ya, menghidupi di semua makhluknya. Itu tepat sasaran jika diri kula panjenengan sudah hadir, sudah melaksanakan pejangan jauh dan biatan Islam, sudah pas tepat sasaran. Yang kau tunjuk, yang kau hadap, yang kau yakini, sudah pas tepat sasaran. Ada tembung Zulhijjah itu. Zulhijjah itu tujuannya kan diri kula banyak mengenalnya yang Maha 10. Karena Zulhijjah itu termasuk bilangan 10. Nah, jika diri kula banyak ingin mengenalnya harus sungguh ada bilangan Songo itu. Songo itu diri kula panjenengan disuruh mengosongkan dari awal sebelum ada bilangan Songo itu. Kan ada angka 8 kalau Jawa 8. Apa sih 8? 8 adalah uwas. Diri kula panjenengan ini berbuah. Asal mula enggak punya, asal mula nggak bisa, akhirnya dikasih bisa dan dikasih punya. Nah, setelah itu diri kula panjenengan harus fana itu, disuruh mengembalikan dalam maksud itu. Kalau di Jawa itu disuruh mati sak jaronan urip, mati di dalam hidup. Dalam arti mati di dalam hidup diri kita ini
harus melakukan fana, dikosongkan. Jika diri kula lan panjenengan ingin mengetahui bilangan 10 itu, ada kata Dzulhijjah di bulan besar Dzulhijjah menurut syariat Islam. Dalam hakikatnya ya bilangan terakhir yang tua ini 10. Diri kita diperintah mengenalnya yang moho 10. Tiada lagi di alam muka bumi ini yang maha 10, yang maha tua, kecuali Zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika diri kula lan panjenengan sudah titik akhir ke Dinul Haq, sudah sampai, sudah menyatakan zat wujud, jati, zat urip, zat hidup Tuhan yang Maha Esa, diri kula lan panjenengan sama dengan sudah melengkapi rukun Islam yang terakhir, yaitu tindak haji ke tanah suci yang sebenarnya, saudara. Nah, jika diri kula lan panjenengan sudah titik akhir ke Dinul Haq, sudah sampai, sudah menyatakan zat wujud, jati, zat Tuhan yang Maha Esa, diri kula lan panjenengan sama dengan naik haji yang sebenarnya, saudara. Dikatakan di syariat Islam itu rukun Islam yang terakhir, sekaligus diri kula lan panjenengan mengenal tanah suci dan mengenal Ka'bah. Tanah suci Al-Haq, Ka'bah Al-Haq sudah di depan mata diri kita. Tanah suci dan Ka'bah yang sebenarnya itu. Di luar diri ya ada tanah suci Ka'bah Al-Haq, di dalam diri ya ada tanah suci dan Ka'bah Al-Haq. Nah, mari diri kula lan panjenengan jika sudah titik akhir sampai mengikuti kegiatan kami yang sengaja Zat Allah memerintahnya di setiap malam Jumat Legi. Memang Zat Allah memerintahnya hari Jumat Legi. Monggo silakan hadir. Kami tunjukkan sampai detail ini loh Zat Ilahi yang moho, wujud yang maha benar, wujud nyata hakul mubin itu. Nah, di syariat Islam ada kata Dzulhijjah. Dzulhijjah kan 10 bulan besar itu namanya. Sudah titik akhir panjenengan, sudah mengenal tepat sasaran yang kau yakini selama hidup, hanya mengenal sebuah namanya saja itu. Sudah dinyatakan di saat malam Jumat Legi itu, diri kami ini hanya mendapat perintah mengarahkan saja, menunjukkan saja. Ini loh, agar mengerti diri kula panjenengan sejatinya Jibril yang mengantarnya. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW ketika waktu diangkat ke langitnya, diisra mi'rajkan ke langitnya di Sidratul Muntaha itu. Itulah diri kula panjenengan mengenal langit Sabtuju itu. Karena Allah itu jumeneng di arsnya langit Sabtuju. Sesuai dengan firman-Nya, lahu mulkus samawati wa ma fil ardh. Dan Allah itu berwujud laisa kamislihi syai'un, berwujud nyata hakul mubin, namun wujudnya berbeda dengan semua makhluknya. Jika diri kula sudah sampai titik akhir mengikuti kegiatan kami, sudah
pas sasaran, tidak melenceng lagi, lurus ke dinul haq. Jadi diri kula yang sudah tepat sasaran, tidak musyrik lagi, sudah tepat sasaran. Ada kata hari tasyrik setelah Zulhijjah itu. Sanepan pemirsa itu, apa sih hari tasyrik itu? Diri kula panjenengan mentas dari kemusyrikan, keluar dari kemusyrikan, karena yang kau yakini sudah mengetahui, yang kau tunjuk ya sudah mengetahui, yang kau hadap sudah mengetahui, yang kau sujudi sudah mengetahui, sudah mengenalnya. Itulah kata tembung makrifat, sudah tahu, sudah weruh. Yang weruh itu roh, yang bersaksi roh diri kula panjenengan. Nanti zat Allah itu yang bersaksi menyatakan, karena zat Allah jumeneng bersaksi terus menyatakan. Bagi hamba yang beruntung menyatakan zat ilahi, itulah hamba yang beruntung, hamba yang bakal selamat di sisinya zat Tuhan, selamat dunia, selamat akhirat, sudah titik akhir, sudah mengenalnya yang maha memerintahnya. Ada kata perintah sholat itu akan mati. Sholat itu apa? Digerakkan zahir ini loh. Siapa yang gerakkan? Jika enggak Tuhan yang baik, yang ada hidup di dalam diri semua manusia. Sudah Allahu batinul insan, hidup menghidupi, lahir batin panakat, jangan diaku-akui. Lalu ditutup insanu zahirullah. Berarti insan ini ya ikut punya zahiran batin, zahirullah. Berarti zahirnya Gusti Allah, zahirnya zat Allah yang wujud nyata, diperintah mengatakan, diperintah menyampaikan sesuatu apapun terhadap hablum minan nas, agar sampai panjenengan hablum minallah. Lah itu hati-hati diri kalian jika bertumindak di antara sesama itu, telah nanti panjenengan mengetahui sejatinya perintah sholat, mengenal sejatinya yang memerintah. Hati-hati, karena apa? Di semua masing-masing manusia ada ruh yang ada hidup, yang menghidupi sama. Qul huwallahu ahad, ya sama zat Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa, mari sadar, awal mula hidup masuk ke diri manusia lewat hidung itu, irung itu, irama rungono. Diri kita dikasih bisa melek, bisa melihat ini, ya kan, untuk menyimpulkan sesuatu, dikasih mata agar bisa melihat itu. Moto, kalau orang Jawa itu mata itu moto, digawe ngemot barang sing nyoto, ini nyoto nyata. Dikasih telinga agar bisa mendengar, dikasih mata agar bisa melihat itu. Namun ini semua bisa rusak makhluk ya. Yang wajib kau sembah ya zat Tuhan. Ini semua makhluk, sampai panjenengan menyebutnya itu Allah itu hanya panggilan julukan saja. Allah kok panggil tiap hari, ya sudah tahu, sudah mendengar, ya bahkan sudah menjawab. Ngapain? Lapo kok panggil aku? Sudah tahu. Aku bersaksi terus.
Iya, bersaksi terus. Kau berperilaku apapun, aku tengok, aku tahu. Ada CCTV-nya. CCTV-nya itu Allah Ta'ala kekal abadi. Nah itu. Kekal abadi memang CCTV-nya Allah Ta'ala. Lain dengan CCTV di dunia. Bisa direkayasa. Ya, happen. Kalau CCTV-nya Allah Ta'ala nggak bisa. Apa CCTV? Ya ada alam hisab itu. Masa panjenengan menunggu hari apisah? Ya dikenal lah sebelum diakhiri hayat di alam muka bumi. Dikenal sebelum mati. Harus setidaknya jika diri kalian ingin selamat itu dikenalnya yang memerintahnya, dikenalnya yang diri kalian yakini. Itu intinya. Jadi intinya diri kulambai disuruh damai, ada perintah zakat itu. Nah, ada tembung, hei saudara-saudaraku, atau wahai saudara-saudaraku, itu bisa dimaknai pemirsa apa sih tembung saudara? Tunggal saudara yang kau hidupin kehidupan itu. Jadi semua insan ini termasuk ya saudara semua, gak ada orang lain di alam muka bumi. Itulah disuruh menyayangi agar diri kulamanya bisa selamat di sisinya ada Tuhan yang Maha Esa, selamat dunia akhirat. Ya disuruh menyayangi semua. Satu pun tidak boleh dibenci. Nah, menurut saya diri kulang panjang membenci sesuatu apapun sama dengan membencinya yang Maha Kuasa. Iya, karena di situ ada yang meliputi, yang menghidupi. Jika diri kulang panjenengan ingin selamat, kata Islam itu selamat, ya harus menyayangi semua apa yang di muka bumi ini. Semua harus disayangi. Adanya apa? Adanya perintah zakat itu. Nah, yang kita perintah zakat kan duduknya di sifat kedamaian, kerukunan. Diri kulang yang hidup di alam muka bumi disuruh damai, rukun. Perintah sholat yaitu diperintah itu bertumindak yang baik. Diri kulang banyak harus melakukan sifat kebaikan, berbaik budi dengan sesama terutama. Selalu ada perintah puasa. Puasa itu panjenengan mengenal rasa, rasai untuk filter saringan. Jika diri kulang banyak mau bertumindak mengatakan dipilah-pilah, tidak gerusak-gerusuk, jangan gerusak-gerusuk, dirosok-rosok, dirasa. Yang namanya rasa ini untuk berpilah-pilah, untuk menentukan hasil diri kulang yang diperintah ini, untuk menyampaikan dipilih yang mana, dirasa-rasa, dipilih-pilih, baik atau buruk, benar atau salah, ada sifat dua itu. Itu intinya rasain, saringan termasuk filter. Diri kulamanya disuruh pilah-pilah, milih-milih, rosong-rosong dengan orang lain ini. Gimana ya menyampaikan sesuatu supaya sesuatu menjadi baik, nggak kesalahpahaman, agar menjadi benar. Gimana? Orang Jawa sudah mengatakan harus teliti hati-hati lan waspada.
untuk menyampaikan itu. Agar diri kita ini menyampaikan yang adanya. Ada poso itu. Nah, di poso itu duduknya kan sifat kejujuran, harus jujur diri kita ini. Menyampaikan. Kalau di sini bilang ya katakan dengan sesama, termasuk orang lain. Jangan sampai di sini keluar B. Itulah diri kula menggok, melenceng. Iya. Karena apa? Terbujuk rayu dari sini. Kolbu, akal pikiran. Ini yang menguasai seduluran, yaitu nafsu itu. Kalau di sini mengatakan ya secepat-cepat disampaikan, jangan ditunda lama-lama. Inilah qadimu mengenal gerakan hati, sifat qadim. Diri kita ini gak bisa gerak jika gak didahului hati ini yang bergerak, lalu bisa gerak menyampaikan yang nyata, yang transparan. Jangan ditunda. Kalau ditunda nanti kebujuk rayu ini. Ini bisa menjadi B, C, sampai seterusnya. Iya. Karena perintah ini sewaktu-waktu, suatu saat, detik demi detik, itu terus. Dan Allah memerintah diri kita ini hidup di alam muka bumi selama hidup hari semalam itu, akan mengerti diri kalian sejatinya perintah dan mengenal sejatinya yang memerintahnya. Itulah yang bisa aku sampaikan. Kajian Ibrahim mempunyai anak Ismail dan Ishak. Mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.